Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung, yang selalu ada dalam detakan demi detakan jantung kita, yang selalu menghiasi derap langkah kita. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila Anda ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka nggak akan bisa dihitung. Dan khususnya nikmat ilmu, nikmat hidayah, nikmat bisa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nikmat yang sangat mahal, hadirin. Para ulama klasik dulu tuh mengatakan sebagaimana yang dibawakan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah, "Idza ata 'alaya yawmun la asdadu fihi 'ilman yuqarribuni ila Allah fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yawm." Mereka tuh mengatakan idza ata 'alaya yawm, apabila datang kepadaku sebuah hari, atau apabila aku masuki sebuah hari, la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah, dan di hari tersebut itu ilmu yang membuatku lebih dekat kepada Allah itu tidak bertambah. Jadi aku nggak dapat tambahan ilmu yang membuat aku lebih dekat dengan Allah. Aku nggak dapat ilmu baru atau tambahan ilmu yang membuat aku lebih dekat dengan Allah. Jadi ilmuku nggak bertambah di hari itu. Hari itu aku nggak kajian. Di hari itu aku nggak dapat hikmah. Di hari itu aku nggak dapat nasihat. Di hari itu aku sibuk sehingga nggak ikut majelis, nggak mendengarkan hikmah dari firman Allah atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sibuk urusan ini, urusan itu, olahraga, habis olahraga segala macam, urusin bisnis, ngurusin anak. Olahraganya mah nggak masalah dia, bahkan dianjurkan kita olahraga sebagai sarana memperkuat jasmani kita agar bisa lebih kuat beribadah. Tapi kalau seluruh aktivitas dikerjakan kecuali dapat ilmu, kecuali belajar, semua bisa tuh, tapi kajian nggak bisa, dapat hikmah juga enggak. Apa kata para ulama klasik kita? Fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yawm, maka tidak ada keberkahan bagiku di saat matahari terbit di hari itu. Jadi maksudnya nggak ada keberkahan bagiku di hari tersebut. Mulai dari pagi nggak ada keberkahan. Itu nggak ada keberkahan. Tapi aku tuh waktu itu deal loh Ustadz, dapat bisnis yang angkanya lumayan, ratusan juta. Ya memang sih aku nggak ngaji akhirnya hari itu, sibuk aja warawiri segala macam. Iya hadirin, menurut para ulama klasik kita,
nggak ada keberkahan. Jadi kalau dapat duit pun duitnya nggak berkah nantinya. Tapi ini 20 miliar Ustaz. Ya 20 miliar nggak berkah juga percuma jamaah. Gitu loh. Nanti habis buat A, buat B, buat C, nggak jelas udah. Nggak ada yang habis di jalan Allah tuh. Karena nggak berkah. Jadi mungkin dunianya dibuka sama Allah, tapi istidraj gitu loh hadirin. Istidraj, diulur gitu istidraj tuh. Itu bukan reward, tapi sebenarnya itu dihukum, itu punishment, tapi dengan cara yang sangat sangat terbalik gitu loh, sangat terbalik. Bayangin, dihukum tapi dibuka dengan cara dunia tuh dibuka gitu. Jadi terkesan tuh berkah, padahal enggak berkah. Terkesan tuh omset naik, tapi ribut terus gitu loh. Sama orang tua nggak akur, ribut terus sama orang tua. Omsetnya terkesan naik. Anak berantakan gitu loh. Gitu hadirin. Ketika anaknya ketangkap, akhirnya ditanya, semenjak kapan kamu pakai barang-barang begini anak? Anaknya sebutin waktu dimana ya waktu itu bisnisnya naik gitu. Terus dia tertegun, ternyata dikasih duit tapi hancur masa depan saya melalui anak saya. Nah, itu nggak berkah. Jadi ini harus ditanamkan. Kalau di sebuah hari kita nggak dapat ilmu yang membuat kita lebih dekat sama Allah, nah ini poinnya, dapat ilmu dan ilmunya mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena ada orang dapat ilmu tuh hadirin, tapi bukannya tambah dekat sama Allah, tapi tambah sombong. Tambah sombong. Bukannya lebih dekat sama Allah, semakin jauh dari Allah. Bukannya semakin dekat dengan Allah, semakin ujub dia. Bukannya semakin dekat sama Allah, semakin ngeremehin orang. Semakin ngeremehin orang. Bukannya semakin dekat sama Allah, tapi semakin nganggap yang lain tuh kerdil, remeh. Dianggap semua pendosa kecuali dia. Bukannya semakin dekat sama Allah, tapi justru semakin dekat sama dunia. Gitu loh. Yang dulunya akrab sama orang-orang soleh, sekarang nggak akrab lagi. Yang sebelumnya gemar membantu fakir miskin, orang-orang yang nggak mampu selalu hadir, sekarang udah sibuk, nggak dekat lagi. Dan nggak ada amal-amal soleh yang dilakukan. Dulu dekat sama penuntut ilmu, sekarang nggak dekat. Justru dekatnya dengan orang-orang yang tenggelam dengan dunia. Gitu. Dapat ilmu tapi nggak itu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Dan semoga Allah jaga kita. Jadi ilmu yang membuat kita dekat sama Allah. Bukan hanya ilmu yang membuat wawasan kita tambah luas. Wawasan luas itu bagus hadirin. Tapi kalau nggak buat kita dekat sama Allah, ya percuma juga. Ilmu yang membuat pengetahuan kita semakin dalam, bagus itu. Tapi kok dalam kasus ini kita nggak dekat sama Allah ya. Nah itu nggak ada keberkahan dalam. Coba lihat nanti hari itu nggak ada keberkahan.
Nanti pas malamnya mikir, hari ini gue ngapain aja ya, kok kayaknya sia-sia tuh. Makanya ini yang perlu kita tanamkan. Makanya ini salah satu alasan kenapa kita berusaha dengan segala keterbatasan ya, dan banyak banget kekurangan untuk mengkaji Riyadhus Shalihin setiap hari. Walaupun cuman satu ayat atau sepotong penggalan ayat, satu hadis atau sepenggal hadis, yang penting ada lah yang masuk lah. Karena kalau nggak nih hari nggak berkah. Kalau nggak hari ini nggak berkah. Apalagi kan ngejagain pagi hari itu penting, hadirin. Ngejagain pagi itu penting. Buri kali ummati fi bukuriha. Umatku tuh diberkahi di waktu pagi. Makanya ulama mengatakan hari itu seperti unta. Kalau kita pegang kepalanya tuh yang lain ikut, termasuk ekor-ekornya. Nah, kepala tuh pagi hari. Kalau kita bisa pegang pagi hari, nanti siang, sore, malam tuh insya Allah baik gitu. Kan nggak ada kita arahkan kepala onta ke kanan, ekornya ke kiri. Ekor lo mana tak? Ke kiri tadi. Kan nggak mungkin begitu. Ya, ekor ikut ke kanan lah. Masa ekornya ke kiri, jamaah? Loh, ekor nggak ikut. Dia lagi capek. Dia mau tinggal aja di rumah. Kata si onta. Nggak ada onta begitu, hadirin. Nah, ini yang perlu kita tanamkan lah. Nah, ini salah satu alasan kenapa kita tiap hari, walaupun banyak kekurangan, banyak kekhilafan juga lah, tapi biar hari ini berkah gitu loh. Walaupun mungkin cuma dapat satu ayat, satu hadis, atau satu hikmah, satu ilmu, satu ibrah, itu penting untuk ngejagain tiap hari gitu loh. Karena ini hari harus dijaga. Kalau enggak, aduh, pertanggungjawabannya di sisi Allah itu repot. Karena hari kiamat kita akan ditanya setiap hari kan. Wa an umrihi fima afnah. Kama qala dalam hadis Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Hatta yus'al an arba. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba dari hadapan Allah sampai ditanya tentang 4 perkara. Hatta yus'al an arba. Yang pertama apa? Wa an umri. Itu ditanya tentang umurnya, waktunya, hari-harinya. Itu gimana dihabisin tuh hari-hari. Oh, tapi ini kan hari Ahad, Ustaz. Ini waktunya olahraga, waktunya family time, setuju. Tapi masa nggak ada waktu cuma setengah jam, 45 menit aja. Rugi loh kita nih. Nanti nggak berkah olahraga kita. Jadi biar olahraga kita berkah harus ngaji dulu. Atau adalah di hari itu kajian. Harus dapat ilmu gitu loh. Aku nggak bisa kok ngumpul, harus ada acara keluarga. Bagus acara keluarga, tapi biar acara keluarganya berkah, harus ada ilmu dulu. Walaupun satu hikmah, hadirin. Itu hal yang sangat penting. Jadi ilmu dan ilmunya harus membuat kita dekat sama Allah. Ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, bukan ilmu yang sebatas maklumat atau knowledge atau konten dan pada akhirnya buat kita jauh dari Allah gitu. Akhirnya membuat kita sombong, membuat kita ngeremehin orang, membuat kita merasa suci. Itu bukan ilmu yang kayak begitu. Nah, ini yang perlu kita tanamkan gitu, hadir. Makanya banyak-banyak bersyukur nih kalau kita dapat ilmu, apalagi di pagi hari, biar kita bisa ngejagain pagi, insya Allah siang, sore, malam tuh ikutan berkah.
atau lebih mudah ngejagainnya. Ibarat pelari itu kalau startnya bagus, itu ngontrol perlombaan enak, gitu loh. Ibarat kesebelasan sepak bola, kalau udah di menit pertama menang 3-0 kan enak atur pertandingannya, asal jangan euforia aja. Di menit pertama udah menang 3-0, nah itu ngejagainya enak, dibanding 5 menit pertama ketinggalan 3-0. Aduh, itu lemes sudah kita tuh hadirin, mental jatuh gitu. Nah itulah hadirin, makanya banyak bersyukur, banyak minta sama Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jaga syahadatain kita hadirin. Lalu marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul kita, Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, di kesempatan ini kita sedikit simpulkan hikmah tentang sirat yang kita udah bahas kemarin. Apa sih hikmahnya manusia itu harus melewati sirat? Kenapa nggak langsung aja masuk surga? Kenapa nggak langsung aja yang memang pendosa tuh masuk neraka? Dijelaskan oleh banyak para ulama. Di antara hikmah, kita bahas di antara, hikmahnya tuh pasti banyak banget, dan ilmu kita kan sedikit hadirin. Di antara banyak hikmah, kenapa kita tuh harus melewati sirat, dan dengan berbagai macam drama dan dinamika, mulai dari yang melewati secepat kilat sampai ada yang bergelantungan, sudah kita jelaskan keterangan para ulama. Ada yang merangkak, ada yang terluka, gitu loh, kena besi-besi pengait, besi berduri, kalalip, dan seterusnya, gitu loh. Kenapa ada yang cahayanya sebesar gunung, ada yang sepohon korma, ada yang sepostur orang, ada yang cuman kaki doang, ada yang mati-mati, gitu loh, nyala mati lagi, nyala mati. Dan orang-orang munafik cahayanya dimatikan ketika sampai ke sirat, gitu loh. Udah punya harapan, begitu sampai sirat mati. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Apa sih hikmah dari itu semua jamaah? Yang pertama kata para ulama, idharu adlillahi fi husulihi, atau fi husuli tamayuzi bainal mu'minin inda jawazihim as-sirata ala qadril a'mal. Allah itu ingin memperlihatkan keadilannya. Allah ingin memperlihatkan keadilannya dengan cara memperlihatkan perbedaan di antara orang-orang beriman ketika mereka melewati sirat. Walaupun sama-sama beriman bahkan, tapi kan kondisi beda. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat hembusan angin, ada yang seperti naik tunggangan, ada yang lari, ada yang merangkak, ada yang tergelincir, kepleset tapi masih bisa selamat dan sampai, ada yang luka-luka. Dan mereka, ini kita lagi bahas yang sampai dulu ya, yang sampai. Kok padahal sama-sama sampai? Berarti kan sama-sama beriman hadirin.
Tapi kan iman yang secepat kilat dengan iman yang bergelantungan, atau bayangin gak sih bergelantungan sepanjang misalnya ngelewatin neraka jahanam, naudzubillah, naudzubillah. Gitu. Coba deh kalau biar kita tuh nggak gampang maksiat gitu ya. Misal pergi ke tempat permainan ketangkasan terus gelantungan gitu dari pohon satu ke pohon yang lain, mungkin jaraknya 10 meter aja, nggak usah panjang-panjang. Gimana rasanya tuh gelantungan ya, gimana rasanya? Bawahnya nggak usah api deh, air aja, air gitu. Itu gimana rasanya? Nah, walaupun mereka sama-sama selamat, itu kan menunjukkan amal ibadah mereka tuh beda. Nah, Allah ingin perlihatkan itu beda loh. Makanya gini loh hadirin sekalian. Makanya kan kita nih sering kali, kalau gue yang biasa-biasa aja, penting gue masuk sorga. Ya udah, tapi siap nggak kayak begini? Suka dengar nggak sih orang gitu tuh? Gue tuh ya gue nggak tahu diri deh gitu. Yang penting gue ya jaga sholat gitulah, nggak ngezolimin orang. Boleh kan? Boleh. Ada orang kan nanya begitu juga ke Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan boleh, yang hanya mengerjakan kewajiban aja. Tapi siap nggak kayak begini? Mas bro, tadi nggak mbak dia zuhur dulu, emangnya wajib langsung diserang gitu kan? Ya enggak mas bro, sunnah. Ya gue cuma yang wajib. Emangnya haram gitu? Enggak haram, enggak haram. Tapi siap nggak nanti lewatin sirat kayak begitu? Karena penyakit kita nih jamaah sekalian, kalau urusan dunia selalu ingin yang terbaik gitu loh. Aku mau beli laptop ya, mau merek apa? Pokoknya yang terbaik. Pokoknya selalu yang terbaik. Gitu. Sama aku butuh komputer, yang mana? Yang terbaik, yang terbaik. Gitu. Tapi buat akhirat kok nggak yang terbaik gitu loh. Kalau berkhidmat untuk agama lo kok nggak yang terbaik? Kalau infak sedekah kok nggak yang terbaik? Kalau haji atau umroh kok nggak yang terbaik? Haji umrohnya. Kalau sholat kok nggak yang terbaik? Mas kenapa nggak sholat berjamaah? Kita kan laki-laki. Oh kan khilaf mas. Oh ya betul, khilaf. Tapi kan yang ulama yang khilaf pun sepakat, berjamaah itu 27 kali lipat derajat, 27 derajat lebih tinggi daripada yang sendiri. Nah siap nggak kita beda kondisi dengan yang rajin berjamaah pada saat berjalan di sirat? Apa nggak ngiri kita tuh? Mereka tuh bisa secepat kilat misalnya, bisa secepat angin, lalu kita tertatih-tatih, dan di bawah kita tuh neraka jamaah. Na'udzubillah tuh, na'udzubillah. Gitulah hadirin. Ini yang perlu kita tanamkan.
kenapa nggak aktif kajian Pak? Oh, yang muda-muda aja, muda-muda. Aku yang penting sholat gitu. Ya, kan beda nanti Pak. Itulah hadirin. Beda. Itu hal yang penting. Yang jalan ke sirotnya itu hadirin. Jalan ke sirotnya. Itu yang perlu kita tanamkan. Jadi seringkali tuh kita tuh mainnya minimalis kalau akhirat itu. Mainnya minimalis. Dan kita nggak sadar konsekuensinya apa. Walaupun masuk surga. Bismillah. Walaupun masuk surga. Ini nggak gampang hadirin. Dan kita baru bahas konteks, atau kita menekankan konteks yang sama-sama berhasil ya. Yang sama-sama berhasil. Kan beda orang yang jalan santai dengan jalan sambil disabet, itu kan beda. Karena gimana kalau di sirat itu yang sabet itu besi berduri, yang ada pengaitnya. Kan beda jemaah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Kenapa kita nggak merenung sejauh itu, sedalam itu, sehingga kita benar-benar maksimalkan waktu kita. Kalau bisa dapat nilai 10, kenapa 9 gitu loh. Kalau bisa dapat nilai 9 dalam amal soleh, kenapa dapat nilai 8? Kalau bisa dapat nilai 8, kenapa nilai 7? Walaupun nilai 7 dan nilai 9 sama-sama lulus, tapi beda. Allah tunjukkan itu beda. Dan ini kemaha adilan Allah dan kemaha kuasaan Allah. Agar kita benar-benar totalitas dalam ibadah. Makanya ditamayuzkannya, itu bahasa apa lagi ditamayuzkannya? Nggak jelas itu. Tamayuz bahasa Arab, imbuhannya bahasa Indonesia. Aduh, nggak jelas lah jemaah. Dibedakannya itu dari banyak sisi. Bukan hanya sisi fasilitas dan kenikmatan surga. Kan nanti beda juga. Fasilitas dan kenikmatan surga sama atau beda? Beda. Bukan hanya itu, tapi benar-benar perbedaannya tuh diperkaya dari semua sisi. Biar manusia tuh benar-benar dipush untuk ibadah, dipush untuk berjuang, dipush untuk ikhlas, dipush untuk cari akhirat. Agar ngekat virus-virus hati dan segala macam. Agar benar-benar nggak ada alasan untuk gampang maksiat, gampang berdosa. Walaupun pasti kita pendosa hadirin. Tapi nggak gampangin. Karena kan kalau misalnya manusia kan apa ya, jago ngeles kan hadirin kan ya. Kalau misalnya tamayusnya, perbedaannya cuman dari sisi istana, apa-apalah gue nggak usah 10, istananya 1 juga udah cukup lah. Ada cukup gitu. Perbedaannya hanya dari sisi bidadari misalnya, atau yang wanita dapat pendamping keinginan, itu mungkin enggak kok. Cukup nggak biasa lah gitu. Nanti ngelesnya lagi, aku tuh kok sama wanita biasa-biasa aja, yang penting ada lapangan nggak di sana, lapangan bola gitu.
Aku tuh sukanya main bola atau segala macam. Ya kan di surga yang diinginkan seluruh jiwa pasti ada kan gitu kan. Matashtahil anfus. Ah itu cukup. Kalau bidadari nggak terlalu lah. Jadi bisa aja ngelesnya tuh orang tuh. Tapi kalau dibedakan dengan berbagai macam sisi, termasuk melewati sirat, orang mikir-mikir jamaah. Oh ngeri. Oh ngeri jamaah. Kan itu kata Imam Qurtubi, di depan mata kita tuh orang berjatuhan nanti, kata para ulama. Di depan mata kita orang-orang munafik yang casingnya sama sehingga kita nggak ngerti kenapa lampunya mati, kenapa cahayanya mati. Oh casing sama kok, penampilan sama antara mukmin dan munafik kan penampilan sama. Tiba-tiba cahaya mati, kan kita mikir nih cahaya saya mati juga nih. Ada yang bergelantungan, ada yang merangkak, terus di depan mata ada yang secepat kilat tuh, itu kan sakit ngelihatnya hadirin. Ada yang secepat angin, tiba-tiba kita susah banget ngerangkak, dan nggak ada yang bisa nolong kita, nggak ada yang peduli sama kita. Yang bicara cuma para rasul, kata Nabi SAW. Pada saat itu yang bicara hanya para rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, Allahumma salim atau Rabbi salim. Ya Allah selamatkan ya Allah. Yang peduli sama kita nanti, yang doain kita, yang minta sama Allah biar kita selamat. Ternyata sosok yang selama ini kita remehkan, yang sunnahnya kita nggak kerjakan, yang ajarannya kita nggak pelajari, kita nggak punya waktu untuk mempelajari sunnahnya, sabdanya sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang penampilannya mungkin kita kritik, konsepnya kita anggap sudah usang, tapi beliau lah sallallahu alaihi wasallam yang peduli sama kita. Nah ini kan harus kita renungkan. Jadi nggak ada alasan untuk gampang-gampang bermaksiat, atau juga fenomena menunjukkan bahwa jangan hanya sekedar jadi, atau jangan hanya sekedar bercita-cita sebagai, atau bahasa gini, jangan sebatas punya cita-cita sekedar jadi orang baik. Kalau bisa mencapai 8, kenapa 7? Kalau bisa mencapai nilai 9, kenapa 8? Wih, ngeri hadir. Kata para ulama seperti Qurtubi, itu suara-suara horor hadir. Suara orang teriak ketika jatuh, teriak ketika kepleset, lalu dibakar di dalam api neraka. Itu kita dengar langsung. Dan di waktu yang sama kita harus melewati sirat yang lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Maka Allah akan perlihatkan itu jamaah. Jadi kan kalau kita bisa alokasikan 3 jam untuk Allah atau untuk di jalan Allah, kenapa harus 2 jam? Kalau kita bisa 2 jam, kenapa 1 jam gitu dong? Kalau kita bisa 4 jam di jalan Allah, kenapa 3 jam 55 menit misalnya? Oh ini menentukan kok. Mas, kok dari tadi main terus? Ya aku udah selesaikan tugas-tugasku.
Udah dong, iya ngerti. Tapi kan masih banyak yang bisa kita kerjain. Bisa sholat sunnah, bisa zikir, dan main tuh boleh, bahkan penting juga, tapi proporsional aja. Jangan kerjanya main terus dengan alasan semua tugas udah dikerjain, karena itu mempengaruhi kondisi Anda ketika melewati sirat atau ketika melangkah di sirat di atas api neraka jahanam. Mas, maafinlah dia, Mas. Tunggu Ustaz, kita dudukkan dulu. Yang zalim siapa? Ya dia, Mas. Oke, berarti aku terzolimi. Iya. Aku punya hak nggak untuk tidak memaafkan? Punya hak untuk tidak memaafkan. Ya udah, aku pilih itu aja. Berarti maafkan lebih afdol, Mas. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Maafkan, kata Allah. Enggak. Mempengaruhi loh, Mas, kondisi Mas nanti di sirat. Kan gitu, hadirin. Mempengaruhi kondisi Anda di sirat. Aku sakit hati sama ayahku, Pak Ustadz. Aku sakit hati sama ibuku, Pak Ustadz. Ibuku tuh nggak kasih hak aku sebagai anak. Dia ngerti. Dan kita kenapa nggak maafin aja? Atau juga orang tua kita. Nggak bisa. Terlalu sakit, Pak Ustadz. Pemandangan di sirat lebih sakit daripada sakit hati kita. Kenapa kita nggak milih memaafkan aja? Udah, anggap aja dia salah total dah. Udah, kenapa nggak maafin aja? Kita harus melewati api neraka jahanam, Mas. Dan memaafkan atau tidak memaafkan menentukan kecepatan kita, atau bahkan menentukan kita jatuh apa enggak. Itu kan harus kita pikirkan. Jadi dalam tanda kutip udah egois aja lah gitu loh. Oh nggak bisa gitu, enak banget dia. Udah nggak usah mikirin orang lah. Oh enak banget dia. Kita nggak mikirin orang nanti di hari kiamat. Ini yang perlu kita camkan. Itu jemaah. Itu mungkin di antara hikmah yang dijelaskan oleh para ulama. Oleh karena itu, jadikanlah iman kepada hari akhir secara umum dan iman kepada sirat secara khusus menjadi cambuk kita untuk merubah diri kita, untuk fastabiqul khairat, untuk totalitas, untuk gak gampangin ngelewatin kesempatan amal dan ibadah, sebagaimana gak bermudah-mudahan mengerjakan maksiat dan dosa. Setiap ada kesempatan beramal tuh gunakan. Kata Imam Ibnul Qayyim dan para ulama yang lain, jika Allah bukakan pintu kebaikan di hadapan Anda, masuklah dari pintu tersebut, karena Anda nggak pernah tahu kapan pintu itu akan tertutup. Gitu. Dan kalau ditutup, kita nggak tahu dibuka lagi atau enggak. Jadi kalau Allah bukakan pintu kebaikan, masuk, hadirin. Kita nggak tahu kapan pintu itu tertutup. Yang ada nanti nyesal. Betapa banyak anak yang nyesal belum sempat birrul walidain kepada kedua orang tuanya.
Betapa banyak anak yang menyesal tidak memaafkan orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup. Betapa banyak orang tua yang menyesal tidak punya waktu sama anak-anaknya ketika anak-anaknya masih hidup. Ternyata anaknya meninggal. Anaknya lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia nggak punya waktu sama anak-anaknya. Oh, itu nyesalnya luar biasa. Betapa banyak orang yang menyesal tidak mempelajari Al-Quran ketika perangkat dalam tubuhnya, kepalanya itu masih bagus. Sekarang udah tua, udah susah belajar makharijul huruf. Jangankan ngafal, belajar makharijul hurufnya susahnya setengah mati. Dicoba salah lagi, coba salah lagi. Karena dulu waktu muda nggak jelas hidupnya. Ada banyak orang nyesel, hadirin. Bisa berbagai macam bahasa, kecuali bahasa Arab. Kalau bahasa hiperbolanya ya, dia bisa bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Spanyol. Banyak bahasa bisa. Belum lagi bahasa daerah jago banget. Dan itu bagus, nggak ada masalah. Tapi kok bahasa Quran nggak ngerti itu loh. Sehingga jangankan baca Al-Baqarah, Al-Fatihah aja dia nggak ngerti apa maknanya. Orang Meksiko bicara dia ngerti, Masya Allah. Orang Meksiko bicara dia ngerti, Ana ngerti nih, Masya Allah. Loh, Allah yang berfirman dia nggak ngerti. Dan nggak ada merasa bersalah gitu, atau nggak ada merasa menyesal kenapa aku nggak bisa nih, gitu loh. Nggak, kita nggak mikir kayak begitu ya. Orang Prancis bicara ngerti gitu, itu kan ribet banget orang Prancis kalau bicara, hadirin. Anak ngerti. Lalu Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas, kita nggak ngerti-ngerti. Padahal umur udah 40 tahun, udah 50 tahun. Nggak ngerti. Sama sekali nggak ngerti. Mas, as-somad artinya apa? Apa ya Pak Ustadz ya? Apa ya Pak Ustadz? Nggak ngerti. Gitu lah. Maka mumpung masih ada waktu, gunakan. Mumpung masih ada waktu, gunakan. Itulah, hadirin. Semoga Allah kasih taufik kepada kita. Saya rasa cukup sampai di sini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka al-qubul fil amal. Subhanakallahumma wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.